Secara standalone film sebenarnya cukup oke, tapi untuk sequel 28 Days dan Weeks, gue kecewa sih. Welcome to Ganding Review, gue mau bahas 28 Years Later. By the way, 28 Weeks Later itu salah satu film zombie dan horror terfavorit gue sepanjang masa. Sebagus itu untuk gue ya, yang 28 Weeks Later. Jadi gue bener-bener senungguin itu lanjutannya. Gue pikir akan 28 Months Later, tapi ternyata 28 Years Later. Jadinya ekspektasi gue, oh ini bakal lebih gila nih, virusnya berarti udah mendunia. Dan akhirnya gue nonton dan ternyata zong. Virusnya ya ternyata tetap terkonten di Great Britain, di luar negara UK ya. Ternyata virusnya belum nyebar. Sebel banget sih, dan informasi ini cuma diverbalisasikan sama salah satu prajurit dari Jerman yang terdampar. Bener-bener gak ada visualisasinya sama sekali. Kita cuma difokusin sama karakter utama kita, si anak bernama Spike ini, yang dengan bodohnya keluar ke mainlands karena pengen nyari dokter untuk nyembuhin sang ibu yang sakit. Awalnya sakit apa nggak tahu, sampai akhirnya tahu dan ya udah nggak bisa disembuhin, jadi dimatiin. Anjir lah, udah gitu doang cerita garis besarnya. Kalau ini judulnya mungkin The Mainlands atau apa kayak standalone film yang nggak nyambung dengan franchise 28, gue nggak masalah. Mungkin gue akan suka banget sama film ini. Tapi karena ini sequel, ya nggak sesuai ekspektasi aja. Tapi rumornya ini akan dijadiin trilogi. Film yang lainnya udah di syuting sekaligus. Yang kedua nih judulnya 28 Years Later, The Bone Temple. Rumornya tayang Januari 2026 ini. Dan katanya ada Cillian Murphy juga yang akan balik lagi di The Bone Temple ini. Ya udah, mungkin terlalu dini untuk ngejudge filmnya kalau ternyata ini akan jadi 3 film ya. Mungkin di The Bone Temple akan dijelaskan apa yang selama ini gue ekspektasikan. But we'll see. Gue pasti tetap akan nonton lanjutannya juga sih. Kalau kalian sendiri udah nonton belum? Menurut kalian gimana guys film ini? Kita bahas sama-sama di kolom komentar ya.